Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, haleluya. Pagi hari ini saya sangat diberkati lewat setiap pujian yang dinaikkan, bahkan lewat pujian yang disampaikan oleh anak Glenn. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa indahnya kalau kita ada di hadirat Tuhan. Kita akan merenungkan bagaimana kebaikan demi kebaikan Tuhan itu tidak ada habisnya dalam hidup kita. Ujian tadi dikatakan, coba hitung berkat Tuhan. Hitung, apakah kita mampu untuk menghitung? Setiap hari kalau kita bisa lewati, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita berjalan dari mujizat kepada mujizat. Dan kalau pertolongan Tuhan tidak ada habisnya dalam hidup kita, jangan sampai kita beralasan saya mau berhenti mengiring Tuhan. Saya mau berhenti melayani Tuhan. Bapak Ibu, tidak sebanding berkat Tuhan dalam hidup kita dengan kita memberi hidup kita bagi Tuhan, itu enggak sebanding Bapak Ibu. Makanya tadi kita dibakar semangat kita dengan dikatakan biar roh kita terus bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dalam setiap doa kami selalu berkata, Tuhan biar hati kami, roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jemaat Tuhan demikian juga Bapak Ibu. Pelayanan tidak harus ada di depan mimbar sini Bapak Ibu. Ada banyak pelayanan yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Mungkin lewat keuangan yang Tuhan titip dalam hidup. Mungkin lewat doamu, engkau punya jam-jam doa khusus. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Untuk Bapak Ibu gembalamu sekeluarga. Doakan Bapak Ibu, kami sangat memohon doa dari jemaat-jemaat Tuhan. Agar kami boleh tetap kuat. Agar kami sekeluarga boleh tetap ada di dalam pelayanan, bahkan dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu kalau sudah terlalu banyak pertolongan berkat Tuhan, jangan pernah berkata berhenti untuk mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Sekalipun terkadang kita diizinkan melewati saat-saat yang mungkin kita nggak mengerti Bapak Ibu. Secara akal kita yang terbatas kita nggak bisa memahami kenapa saya harus lewati ini Tuhan. Tapi percayalah firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi jawaban bagi kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka Mazmur pasal yang ke-40. Mazmur pasal yang ke-40. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan ini mengambil dari ayat yang kedua tadi,
dikatakan ada kata menanti-nantikan Tuhan. Saya berikan tema ketika Tuhan izinkan untuk menunggu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan izinkan untuk kita menunggu. Kitab Mazmur sebagian besar ditulis oleh Daud. Ada beberapa orang penulis kitab Mazmur, tetapi sebagian besar ditulis oleh Daud. Daud banyak menulis Mazmur ini yang sehubungan dengan apa yang dia alami. Termasuk ketika dia menulis di Fatsal yang ke-40 ini. Bagaimana itu adalah ungkapan hati Daud. Daud pernah mengalami yang namanya hidup dikejar-kejar untuk dibunuh. Satu saat dia berada di gua yang bernama Gua Adulam. Dia bersama dengan orang-orang yang masih setia dengan dia. Dan saat seperti itu, saat dimana kita nggak salah, tapi kita berusaha diburu untuk kita dibinasakan, itu nggak enak. Dan itulah yang dialami oleh Daud. Sampai Daud mengungkapkan, aku menanti-nantikan Tuhan. Aku menunggu pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata menanti-nantikan dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata kafah. Yang artinya apa? Menunggu dengan sabar. Menanti-nantikan punya arti menunggu dengan sabar. Menunggu itu menurut Bapak Ibu, kira-kira pekerjaan yang menyenangkan apa enggak? Bisa dijawab? Tidak. Kita paling enggak suka ya kalau orang sudah janji, nanti kita ketemu jam 9 ya. Kita orang yang on time. Jam 9 kurang 5 kita sudah ada di tempat. Tapi orang yang janji dengan kita ini orang yang biasa jamnya molor ditarik terus kayak karet. Akhirnya apa? Yang on time ini harus menunggu. Dan itu adalah pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga ketika Daud menulis, aku menanti-nantikan Tuhan. Artinya aku menunggu dengan sabar. Kalau Daud bisa menulis seperti itu pengalaman Daud. Apakah kita bisa juga? Kita mau berkata seperti Daud ini, aku menunggu dengan sabar sampai aku melihat pertolongan Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita mungkin sedang ada pada situasi menunggu jawaban Tuhan, menunggu doa kita dijawab. Kita mungkin semua sedang ada pada situasi di mana Tuhan izinkan untuk kita menunggu. Mungkin hari-hari yang kita lewati, kita sedang menunggu Tuhan. Aku ada menderita sakit ini Tuhan. Aku sudah berdoa Tuhan, minta Tuhan untuk sembuhkan. Tapi sampai saat ini aku masih menunggu. Tuhan belum jawab. Tuhan, aku sedang menggumuli bagaimana Tuhan pulihkan ekonomiku. Tapi sampai hari ini aku masih menunggu jawaban Tuhan itu. Atau mungkin dalam kehidupan kita berkeluarga, mungkin kita sudah sekian tahun mendoakan Tuhan, jamah Tuhan hati suamiku, biar punya kasih, biar gak kasar, biar punya pengertian yang tinggi. Kita sekian tahun mungkin kita sedang berdoa seperti itu.
Atau seorang suami yang selama ini mungkin tertekan dengan sikap istrinya. Sehingga suami ini setiap hari berdoa, Tuhan ubahkan istriku Tuhan. Ubahkan Tuhan. Mungkin kita sedang menunggu jawaban doa. Atau ada orang-orang tua yang sedang mendoakan putra putrinya. Bagaimana mereka bisa menjadi anak yang setia beribadah, datang kepada Tuhan. Menjadi anak yang dengar-dengaran. Kita masih ada di situasi menunggu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Percayalah bahwa ketika engkau menunggu dengan sabar, engkau akan menerima jawaban yang terbaik dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa waktu, masalah waktu, kapan, itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata dalam firman Tuhan dalam Alkitab, coba lihat Kisah Rasul pasal yang ke-1. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya apa? Masalah waktu itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Masalah kapan Tuhan mau jawab doa kita itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya apa? Menunggu dengan sabar. Kita nggak bisa Bapak Ibu mau ngatur Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Yang menjadi tugas kita hanya menunggu. Saya tadi berkata, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang ada di musim menunggu itu. Saya tidak tahu dengan persis semua yang Bapak Ibu sedang alami. Ada beberapa jemaat yang bisa menyampaikan kepada kami, tetapi tidak semuanya kami bisa tahu situasi Bapak Ibu ini sedang menunggu apa. Tapi pagi hari ini biar lewat kebenaran firman Tuhan, masalah waktu kapan Tuhan akan menjawab doa kita sehingga kita masa tunggu kita ini sudah berakhir, itu kapan gak ada yang tahu. Itu kedaulatan Tuhan. Tugas kita hanya menunggu dengan sabar. Berbicara tentang waktu. Waktu Tuhan yang pertama. Tentang waktu Tuhan yang pertama, bahwa waktu Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu, waktu Tuhan itu sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada kelemahannya. Tidak pernah terlalu cepat atau tidak juga terlambat. Waktu Tuhan itu sempurna. Itu kita harus pahami. Waktu Tuhan itu sempurna. Gak mungkin terlalu cepat atau terlambat Tuhan nolong. Itu hanya pemikiran kita saja. Ketika kita menunggu Tuhan, kok Tuhan gak tolong-tolong sih? Tuhan kok gak jawab sih? Kemudian kita berpikir, kayaknya Tuhan ini terlambat untuk menolong aku. Tidak Bapak Ibu, waktu Tuhan itu pasti sempurna. Yang kedua, waktu Tuhan itu tidak bisa diselami oleh siapapun. Kita manusia ini terbatas. Akal pikiran kita ini terbatas. Gak akan mampu untuk menyelami pikiran Tuhan. Waktu Tuhan itu tidak bisa diselami oleh siapapun. Makanya ada banyak hal yang mungkin kita gak ngerti. Itu wajar karena kita dengan Allah itu sangat jauh.
Kita yang manusia kadang-kadang sok pinter, betul apa betul? Ya, terkadang kita ini loh, Tuhan salah, Tuhan gak gini harusnya Tuhan. Kita gak bisa nyelami Bapak Ibu. Waktu Tuhan itu sempurna dan kita tidak akan pernah bisa menyelami. Makanya sampai ada pengarang pujian yang menciptakan lagu, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang aku percaya. Apa? Namun satu hal ku percaya. Ada apa? Ada rencana Allah yang indah. Kalau kita masih ada pada situasi musim menunggu, karena terbatasnya kita menyelami, apa sih caranya Tuhan, maunya Tuhan? Satu hal yang kita harus yakini, waktu Tuhan sempurna dan ada rencana yang indah yang Tuhan sedang rancangkan bagi hidup Bapak Ibu dan bagi saya. Yang ketiga tentang waktu. Waktu Tuhan pada akhirnya pasti akan kita syukuri. Mungkin saat ini kita belum bisa. Karena itu tadi, karena kita lagi ada di saat menunggu. Tapi ketika kita sampai di waktunya Tuhan, Tuhan jawab, pasti kita akan bersyukur. Ya kan? Kita akan bersyukur sebab kita melihat bahwa wow, Tuhan itu luar biasa ternyata. Pada saatnya ketika waktu Tuhan tiba dalam hidup kita, kita akan terkagum-kagum. Wah, dahsyat ternyata Tuhan itu. Kemarin-kemarin aku gak ngerti, aku gak bisa ngerti apa maksud Tuhan. Sehingga aku diizinkan untuk menunggu. Tetapi ketika kita menerima jawaban dari Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjut. Ketika kita diizinkan untuk menunggu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ketika kita diizinkan untuk ada pada saat atau musim menunggu, apa yang kita harus lakukan? Yang kita akan belajar pagi hari ini, kita belajar menikmati masa tunggu itu. Kita harus belajar menikmati masa menunggu itu. Beberapa kebenaran firman Tuhan yang kita akan dapatkan pagi hari ini. Saat kita menikmati masa tunggu itu, kita akan belajar dan melihat bahwa yang pertama bagian A, kita sedang hidup dalam jawaban doa. Kita melihat contoh di kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel 1 ayat 1, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu, menikmati masa tunggu itu kita harus tahu bahwa kita sedang hidup dalam jawaban doa. Ya, Hana ini sedang mengalami masalah di mana kandungannya tertutup, dia tidak bisa punya anak. Dan pada zaman itu adalah suatu masalah yang besar. Sampai akhirnya karena Hana gak bisa memberikan keturunan bagi Elkana, Elkana menikah lagi dengan yang namanya Penina. Dan Penina ini seorang perempuan yang kurang baik. Karena dia tahu dia bisa melahirkan anak, dia selalu menyakiti hati Hana. Apakah Hana selama ini gak berdoa? Berdoa. Hana sudah minta. Bahkan dikatakan setiap tahun dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa. Pasti doanya Hana ini, Tuhan kasih saya keturunan. Hana sedang ada pada musim menunggu. Dia menunggu jawaban doa. Di tengah menunggu itu, dia mengalami yang namanya disakiti. Mentalnya, emosinya selalu diganggu sama madunya ini. Dan itu situasi yang tidak enak. Tetapi Bapak Ibu, yang saya mau katakan, ada satu ayat tadi di mana Elkana suaminya berkata, kenapa Hana kamu sedih? Bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Kalimat Elkana itu mencerminkan bagaimana Elkana mencintai Hana, sekalipun Hana tidak memberikan anak bagi dia. Jadi Bapak Ibu, seharusnya Hana ingat, sekalipun mungkin dia belum menerima jawaban doa untuk mendapatkan seorang anak, tetapi Hana diberikan oleh Tuhan seorang suami yang baik, seorang suami yang mencintai dia. Sebelum kita semua menemukan pasangan hidup kita, tentunya doa kita apa? Tuhan, ketemukan saya dengan pasangan hidup seorang yang baik Tuhan. Seorang yang pengertian, seorang yang bisa menghargai, menghormati, saling mensupport, itu pasti doa. Nah Bapak Ibu, ini doanya Hana sudah dijawab. Dia diketemukan dengan seorang laki-laki yang mencintai dia, bisa menerima keadaan dia. Sekalipun zaman itu punya anak laki-laki itu sebuah kebanggaan dan sangat ditunggu-tunggu. Dan itu menjadi beban mental bagi Hana. Karena Hana kandungannya tertutup. Tetapi Hana lupa. Hana sampai lupa bahwa ada berapa banyak doa yang dia sudah menerima jawaban dari Tuhan. Hanya satu doa ini yang dia belum menerima jawaban. Bapak Ibu, saat kita ada pada musim menunggu, kita harus menikmati masa tunggu itu.
dengan kita senantiasa ingat, kita ini anak-anak Tuhan ini sedang hidup dalam apa? Jawaban doa dari Tuhan. Seringkali kita lupa loh bersyukur. Seringkali satu pokok doa kita yang kita sedang doakan dan kita belum terima jawabannya, membuat kita ini lupa. Sudah beratus-ratus, beribu-ribu jawaban Tuhan berikan dalam hidup. Kadang-kadang kita lupa. Kita lupa bersyukur. Kita hanya ingat, kita fokus Tuhan satu ini, Tuhan kok gak jawab-jawab sih. Kita sampai lupa, kita jadi lupa bersyukur bahwa coba Bapak Ibu menengok ke belakang, ingat. Makanya tadi saya katakan pujian-pujian yang dinaikkan di ini sangat memberkati saya. Sampai gak terasa air mata saya netes Bapak Ibu. Kalau kita mau hitung satu persatu berkat Tuhan itu Bapak Ibu, wow dahsyat Tuhan kita. Tuhan itu terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Jangan sampai kita lupa bersyukur. Saudara sedang hidup dalam jawaban doa Tuhan. Jangan sampai kita lupa bersyukur. Satu doa yang kita sedang doakan, kita cuman fokus ke itu. Tuhan kok belum dijawab? Tuhan aku kenapa harus masih menunggu? Kita harus ingat, ada banyak, terlalu banyak pertolongan demi pertolongan, jawaban demi jawaban. Doa Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dalam masa menunggu itu kita harus menikmati masa tunggu. Yang berikut apa Bapak Ibu? Yang berikutnya kita lihat bahwa kita mungkin tidak bisa melihat, tapi kita punya Tuhan yang mampu melihat jauh ke depan. Saat masa menunggu itu kita harus yakin. Kita nggak tahu di depan kita apa yang akan terjadi, tapi kita punya Tuhan yang jauh ke depan. Dia sudah lihat. Dia sudah rancangkan sesuatu yang baik bagi hidup kita. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Bapak Ibu, saya mau coba kembalikan kisah ini. Samuel menjadi seorang Nabi Tuhan yang luar biasa. Samuel menjadi Nabi Tuhan yang mengurapi dua raja Israel, Saul dan Daud. Siapa Daud? Penulis kitab Daud ini, kitab Mazmur ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali sebelum-sebelumnya, bagaimana tadi saya sempat kisahkan, Samuel ini anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama Hana. Lahirnya Samuel ini dari doa, dari hasil doa yang ditunggu-tunggu sekian tahun oleh Hana. Saat menunggu itu Hana tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dia sedang hidup dengan seorang wanita lain juga yang selalu nyakiti hatinya. Sampai akhirnya Hana bernasar, Tuhan kalau Engkau berikan aku seorang anak, aku akan berikan dia untuk Tuhan. Apakah dijawab oleh Tuhan? Dijawab. Diberikanlah Samuel. Samuel akhirnya tinggal, diserahkan di rumah Tuhan dalam tuntunan Imam Eli. Dia tinggal bersama keluarga Imam Eli. Ada anaknya Imam Eli yang namanya Hofni dan Pinehas. Dua anaknya Imam ini bukan anak yang baik-baik saja. Tapi itu tidak membuat Samuel menjadi anak yang nakal. Samuel tetap ada pada jalurnya Tuhan. Samuel dituntun oleh Imam Eli sampai akhirnya
Samuel menjadi seorang imam yang dipakai oleh Tuhan. Saya katakan tadi Samuel lah yang mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Daud adalah penulis kitab Mazmur dan Mazmur 40 yang kita sedang bahas. Rentetan ini, cerita ini, siapa yang buat Bapak Ibu? Allah. Allah adalah sutradara yang handal untuk mengatur semua perjalanan hidup. Sutradara hidup kita itu adalah Allah, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah meragukan Dia. Kalau engkau diizinkan, tadi saya katakan perjalanan Samuel ini seperti ini. Dari hal yang gak enak tadinya. Dari doa yang ditunggu-tunggu sekian tahun oleh seorang ibu yang bernama Hana. Mungkin Bapak Ibu, hari-hari ini engkau sedang ada dalam musim menunggu itu. Nikmatilah masa tunggu itu dengan engkau berkata, kalau aku tidak tahu apa yang aku lihat ke depan, tapi aku punya Tuhan yang sanggup melihat jauh ke depan. Dia adalah sutradara hidupmu. Kalau Tuhan izinkan engkau sedang melewati saat-saat yang mungkin kayak naik turun. Kita sedang bahkan mungkin seperti naik roller coaster. Wow, dibawa naik, dibanting lagi ke bawah. Saudara, semua dalam skenarionya Allah. Jangan pernah ragukan. Jangan pernah ragukan. Seorang sutradara yang baik, yang handal, bisa membuat sebuah film. Itu adalah seorang sutradara yang bisa buat film yang tidak bisa ditebak oleh penontonnya. Artinya gini, kalau seorang sutradara yang kualitasnya biasa-biasa, orang nonton filmnya baru 10 menit setengah jam, orang sudah tahu, wah paling nanti akhirnya begini, paling habis ini begini. Nah, itu kalau nggak berkualitas. Tapi kalau sutradara yang hebat, kita penonton akan dibuat terkagum. Wah, loh, kok bisa gini ya? Loh, ceritanya kok dibawa begini ya? Itu loh Tuhanmu. Kita jangan pakai otak kita ini terbatas. Jangan kita lebih banyak kita pakai logika kita, nggak masuk Bapak Ibu. Berjalan aja dalam alurnya Tuhan. Engkau akan dibawa pada saat di mana Tuhan siapkan engkau sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir dalam kita menikmati masa tunggu itu, kita harus sadar bahwa untuk semua ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang ketiga, kita menikmati masa tunggu itu kita harus sadar bahwa untuk segala sesuatu ada musimnya. Hidup ini ada musimnya Bapak Ibu. Negara kita punya 2 musim, musim penghujan, musim kemarau. Di negara-negara lain ada yang sampai beberapa musim, musim gugur, musim dingin. Bapak Ibu, ternyata memang hidup ini diatur loh, ada musimnya. Kita harus sadari bahwa setiap musim itu pasti ada akhirnya. Amin. Ada akhirnya. Kalau saat ini kita sedang ada pada musim yang kayaknya berat perjalanan hidup kita. Saudara harus berkata dengan imanmu, aku menikmati masa tunggu itu. Dengan kita berkata bahwa segala musim pasti ada akhirnya. Tidak mungkin kita akan diizinkan berat terus jalani hidup ini. Kalau kita jalani hidup berat,
kembali seringkali saya berkata ada yang hidup berat yang kita jalani itu karena salah kita sendiri. Jangan selalu menyalahkan Tuhan. Jangan selalu menyalahkan Tuhan kalau engkau hidup dalam keadaan yang berat. Lihat, sebelum engkau nyalahkan Tuhan, lihat dulu dirimu. Apakah aku sudah benar? Kalau kita jalannya sudah benar, gak mungkin Allah kita itu merancangkan hal yang baik untuk kita. Ada kalanya kita yang nutup jalan kita sendiri. Bapak Ibu, camkan. Ada kalanya kita menutup jalan kita sendiri. Sehingga berkat itu tertahan. Tidak bisa turun dalam hidup kita. Saya mau katakan bahwa setiap musim pasti ada akhirnya. Nikmatilah selama musim itu berlangsung. Kalau engkau sedang menikmati hari-hari ini musim kemarau, nikmati saja. Kita gak bisa kan mengubah. Hanya Allah yang bisa mengubah. Kita gak bisa mengubahnya. Kita nikmati saja dengan penuh ucapan syukur. Saatnya nanti musim penghujan datang, kita juga nikmati. Kalau mungkin rumah kita bocor-bocor, kita diizinkan banjir di halaman kita, ya dinikmati. Nikmati saja, menikmati setiap musim yang datang dalam hidup kita. Musim itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Setiap musim akan berjalan terus berganti dan tidak akan pernah bisa terulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, kalau Tuhan sedang mengizinkan engkau ada pada saat menunggu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang tunggu hari-hari ini. Apakah Bapak Ibu sudah mulai kayaknya capek? Tuhan, aku sudah menunggu ini sudah lama Tuhan. Kita sudah lelah, kita sudah capek. Firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita. Waktunya Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak akan pernah salah. Kita gak bisa menyelaminya. Kita berjalan saja. Kita tahu bahwa Tuhan adalah sutradara handal dalam hidup kita. Dia akan atur hidupmu. Dia akan tata hidupmu sedemikian rupa. Berjalan saja, ikuti alurnya Tuhan. Kita akan menerima jawaban. Ada waktunya Tuhan. Sehingga kita akan bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita sekalian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah terima. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita semua berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktumu sempurna. Kadang tak mudah dipegang. Benar Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau engkau sedang ada di saat menunggu, sekian lama engkau sudah menunggu, tapi Tuhan masih izinkan engkau tetap menunggu. Sadarilah bahwa waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup. Bapak Ibu, saya pun sedang ada dalam situasi menunggu itu. Saya mohon Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan pita suara saya. Anak saya rindu melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Ada kalanya saya ada pada situasi yang mungkin tidak nyaman bagi saya. Tapi saya belajar menikmati masa tunggu itu. Saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saya mengingat pertolongan demi pertolongan Tuhan, ada banyak hal Tuhan sudah buat mujizat dalam hidup saya. Ada banyak hal ketika saya merasa lemah bagian tubuh saya. Sekian lama saya berdoa, saya tiba-tiba merasakan kok sudah pulih sekarang. Kalau saya mengingat itu, Tuhan, terkadang diizinkan ada duri di dalam diri kita, untuk kita tidak menjadi sombong. Tapi kita mau terus ingat dan bersyukur bahwa tidak 1-2 kali Tuhan menolong hidup kita. Berkali-kali, berulang-ulang Tuhan menolong. Artinya apa? Kita punya Tuhan yang setia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi jemaat-jemaat yang terus menunggu dengan sabar, tidak bersungut-sungut, tapi dengan bersyukur bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Ibu Rosti berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah terima. Mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pagi ini Tuhan. Menguatkan iman kami Tuhan kepada Engkau. Untuk kami tidak boleh jemu-jemu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dalam masa menunggu yang kami boleh lewati sampai saat ini yang belum Tuhan jawab, kami mau tetap setia, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan, mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan kuatkan. Bahkan kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena kekuatan Tuhan. Tuhan yang selalu setia berjalan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan yang mampukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang melakukan firman-Mu, tidak hanya menjadi pendengar saja. Kami pulang, kami mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, pakai lagi dengan lebih heran. Sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan kami yang memberi. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.